sunat duha di awal waktu. Saya tidak sepakat. Kalau dia mengatakan sholat sunat isyraq itu adalah sholat sunat duha di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat sunat duha itu disebut keutamaannya 2 rakaat sholat sunat duha kata Nabi. Kau tidak mau menukarnya dengan pahala umrah 1 kali di hari kemudian. Jadi ia rumah sempaja sunat duha 2 rakang. 2 rakaat sholat sunat duha itu kita tidak mau menukarnya dengan pahala umrah kala dari kemudian. Yang kedua kata Nabi, sholat sunat duha itu adalah sedekahnya tubuh. Jadi 160 potongan tubuh manusia itu pergelangan-pergelangan itu ke tangan, semua yang letak pergelangan itu 160. Ada yang mengatakan 130. Organ tubuh manusia itu lebih 100. Rasulullah mengatakan itu adalah sedekahnya Allah kepadamu. Makanya kita ini sebenarnya Pak Bu hak pakai bukan hak milik. Makanya pendengaran itu bisa hilang. Karena dia cuma hak pakai. Jadi bukan milik kita. Ada waktunya Allah mengambil. Perlahan-lahan fisik ini mulai dicabut oleh Allah. Perlahan-lahan penglihatan itu mulai kabur, kemudian bisa hilang. Itu karena kita memang hanya dipinjamkan. Jadi sebenarnya ini kita tidak punya apa-apa. Itu hak pakai saja. Bukan hak milik. Makanya tubuh itu tidak bisa dirubah. Ya, itu kenapa kita dilarang merubah ciptaan Allah. Karena kita juga memang hanya dipinjamkan. Maka gunakanlah pinjaman Allah. Tapi untuk mensyukurinya kata Nabi, kerjakan sholat sunat duha 2 rakaat. Itu adalah sedekahnya tubuh. Nah, jadi orang yang bersyukur itu Pak gampang. Adalah orang yang melaksanakan sholat sunat duha. Berarti orang itu mensyukuri pemberian Allah berupa tubuhnya. Dari situlah para ulama hikmah mengatakan bahwa sholat sunat duha sebenarnya adalah sholat sunat untuk kesehatan. Ya. Termasuk tadi sholat sunat sebelum subuh. Itu fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya.